kembali bersama saya Bapak Holong Nenggolan dalam pembelajaran informatika untuk kelas 7 dengan materi Microsoft Excel. Microsoft Excel merupakan program aplikasi dari Microsoft yang tujuan utamanya adalah membantu orang-orang dalam berhitung data yang cukup kompleks dan besar dengan berbagai rumus. Excel telah banyak membantu umat manusia terutama dalam bidang akuntansi, perbankan, perkantoran, sekolah, dan lain-lain. Dengan memanfaatkan Excel, kita dapat menghemat energi, materi, waktu secara bersamaan. Coba kamu bayangkan sebuah pembukuan perusahaan yang harus dibuat laporan bulanannya. Jika hal tersebut dilakukan dengan cara manual atau konvensional seperti menulis tangan dalam buku, maka hal-hal yang mungkin terjadi adalah buku akan banyak yang habis, tenaga habis, pikiran habis, serta waktu juga banyak habis. Di samping itu, juga tentunya kemungkinan kesalahan dalam menghitung data tersebut juga besar. Nah, dengan Excel, maka pekerjaan seperti ini dapat diselesaikan dengan waktu yang singkat oleh komputer. Saat ini sudah banyak program serupa dengan Excel seperti OpenOffice, Spreadsheet dari Google. Bahkan Spreadsheet dari Google ini bisa kita manfaatkan untuk berkolaborasi. Sebagai contoh, kamu berada di rumahmu, lalu teman kamu yang satu kantor atau yang satu pekerjaan akan menyelesaikan satu pekerjaan yang sama, file yang sama dalam satu waktu. Bisa memanfaatkan kolaborasi dari Google Spreadsheet jika itu dalam bentuk Excel. Dengan Microsoft Excel kita dapat mengolah data dalam bentuk angka dan juga kita dapat menyajikan data dengan baik dan akurat. Kegunaan dari Microsoft Excel yang pertama yaitu sebagai pendataan. Excel dapat digunakan untuk melakukan pendataan seperti data daftar hadir, data daftar siswa, data anggota kelas, data perhitungan ataupun uang kas misalnya. Perhitungan, Excel dapat dijadikan sebagai alat hitung yang kompleks. Di sana bisa kita kali, kurang, akar, bahkan sampai limit sekalipun bisa kita kerjakan di Excel. Untuk kepentingan-kepentingan seperti uang sekolah dan lain-lain bisa. Bahkan untuk pemilihan, misalnya pemilihan ketua kelas, OSIS, ataupun presiden, dan lain-lain. Penyajian, Excel dapat dijadikan sebagai alat menyajikan data dalam bentuk angka, huruf, ataupun huruf begitu. Karena di sini kita bisa menggunakan fungsi if. Jika misalnya if nilai lebih kecil dari 75, maka nanti tulisannya adalah tidak tuntas. Bahkan juga Excel bisa menampilkan data dalam bentuk grafik. Selanjutnya yang terakhir adalah database. Excel dapat digunakan sebagai database untuk berbagai keperluan. Contoh pembuatan rapor. Jadi sebelum ada rapor, dulu rapor siswa itu dibuat menggunakan Excel. Jadi di sana ada sekian mata pelajaran, lalu ada keterangan-keterangan seperti nilai sikap, keterangan-keterangan pelajaran. Di situ semua dibuat dalam satu aplikasi Excel, lalu dihubung antara sheet, beberapa sheet itu nanti dihubungkan, lalu jadilah rapor. Mulai bekerja dengan Excel. Jadi langkah untuk menjalankan Microsoft Excel adalah klik Start, All Programs, pilih Excel. Kira-kira seperti inilah nanti dia. Klik Start, pilih All Programs, lalu pilih Excel. Ini kalau di Windows 10. Ya. Oke, jadi ini adalah lembar kerja dari Excel. Kita akan kenalkan dulu halaman atau lembar kerja dari Excel. Jadi yang penting-penting di sini
Nanti untuk selengkapnya boleh kamu buka buku halaman 44 buku paket. Lalu saya akan jelaskan yang penting-pentingnya saja. Misalnya ini adalah sheet name ataupun cell name box. Lalu ini formula bar. Lalu ini menu semua, misalnya insert, page, layout, formula. Lalu ini navigasi untuk close, maximize, minimize. Ini scroll ke bawah, scroll ke samping. Ini sheet. Misalnya kita mau nambah sheet, tinggal klik di new sheet-nya. Nih, ya. Lalu ini kolom ke bawah, ini kolom. Ini row atau baris. Coba kita klik di sini misalnya, maka di sini akan di name box ini akan diberi alamat C4. Itu menunjukkan bahwasannya kita berada di kolom C dan baris keempat. Kalau misalnya saya pindahkan secara acak ke sini, maka akan kita tahu bahwasannya alamat kita sedang berada di kolom B, nomor atau baris ke-8 di sini. Di sini akan kelihatan. Selanjutnya, di sini nanti adalah nama file kita. Ketika kita sudah simpan, nanti ini akan berubah. Lalu ini untuk formatting. Misalnya kita ada huruf di sini, ini formattingnya bisa kita ubah atau ganti huruf. Di sini nanti insert untuk memasukkan objek, page layout untuk pengaturan setting halaman, formula untuk perhitungan dan rumus-rumus yang lain.